Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau kakak menanyakan kabar kalian, kalian harus menjawab Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana jawabnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Setelah berdoa, semoga Allah memudahkan dan memberi keberkahan untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Kakak Anissa, Kakak Latifah, dan Kakak Nadia. Sebelum kita mulai belajar, kita pindah ke kelas dulu yuk. Selanjutnya, berikut ini adalah kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi pecahan biasa dan pecahan desimal. Pasti adik-adik semua sudah penasaran materi pembelajaran hari ini. Yuk, kita sama-sama menyaksikan video berikutnya. Nah, adik-adik, sebelum kita ke materi pecahan biasa dan pecahan desimal, di sini Kakak Anissa akan menjelaskan pengertian dari pecahan biasa. Ayo, siapa yang tahu pecahan biasa itu apa? Nah, betul sekali. Jadi, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang berupa bilangan bulat. Nah, apa aja sih Kak contoh dari pecahan biasa itu? Nah, jadi pecahan biasa itu contohnya seperti 1/2, 1/4, 2/5, dan 3/5. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang pecahan desimal. Siapa nih di sini yang sudah tahu tentang pecahan desimal? Nah, kakak akan menjelaskan kembali ya. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya, mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, kakak akan kasih contoh ya, contoh pecahan desimal. Pecahan desimal ini satu angka di belakang koma. Misalnya 0,1 sama dengan 1/10. Kalau dua angka di belakang koma, misalnya 0,75 sama dengan 75/100 sama dengan, kalau misalnya diperkecil lagi, 3/4. Selanjutnya, setelah kita belajar mengenai apa itu pecahan biasa dan juga apa itu pecahan desimal, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, adik-adik, adapun untuk cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, yaitu dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Tetapi cara ini hanya bisa digunakan jika penyebutnya memungkinkan untuk dirubah menjadi 10, 100, ataupun 1000. Adik-adik, supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya, yuk kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Kita akan coba bersama-sama mengubah pecahan 3/5 menjadi desimal.
Di sini 3/5 memiliki penyebut 5. Kira-kira 5 ini bisa nggak ya kalau kita rubah menjadi 10? Ya, benar banget bisa. Caranya kita bisa mengalikan 5 dengan 2. Jadi, kita kalikan penyebutnya 5 dikali 2. Lalu, karena penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilang pun harus kita kalikan 2. Jadi, hasilnya 6/10. Karena jawabannya 6/10, maka ada satu angka di belakang koma. Jadi, jika diubah ke desimal menjadi 0,6. Lalu contoh soal berikutnya, di sini kakak punya pecahan 31/25. Yuk kita sama-sama rubah ke bentuk desimal. Di sini penyebutnya adalah 25. Kira-kira bisa nggak ya kalau kita rubah menjadi 10? Iya betul banget, nggak bisa. Maka kita bisa rubah ke 100. Kira-kira dikalikan berapa ya sehingga menjadi 100? Ya, betul banget. Kita bisa mengkalikan dengan angka 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Karena penyebutnya sudah kita kalikan, maka pembilangnya harus dikalikan 4 juga. Jadi 124/100. Maka jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, hasilnya adalah ada 2 angka di belakang koma, yaitu 1,24. Contoh soal yang ketiga. Di sini kakak punya pecahan 5/8. Yuk kita rubah ke bentuk desimal. Yang pertama kita lihat dulu nih, kira-kira penyebutnya apakah bisa dirubah ke 10 ataupun 100? Ternyata tidak bisa, maka kita bisa mengubah penyebutnya ke 1000. Caranya kita bisa mengkalikan dengan angka 125. Maka karena 8 yang kita sudah kalikan 125, maka pembilangnya pun harus kita kalikan 125. Jadi hasilnya adalah 625/1000. Maka jika kita rubah ke dalam bentuk desimal, maka ada 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 0,625. Selanjutnya, kakak bakal nunjukin media pembelajaran yang dapat kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Ini adalah salah satu media untuk pembelajaran pecahan biasa dan pecahan desimal. Dan di sini, adik-adik, di sini ada bagian atau bentuk-bentuk pecahan yang terdiri dari pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, yang mana sih pecahan biasa ini? Nah, ini adalah disebut dengan bentuk pecahan biasa. Dan yang kedua ini adalah bentuk pecahan. Ayo, apa? Ya, betul sekali. Ini adalah bentuk pecahan desimal. Dan yang ini adalah bentuk pecahan persen. Pecahan biasa ini kenapa harus 20/20? Karena dia itu memiliki 20 titik bagian. Yuk kita hitung bersama-sama adik-adik. Kita harus arahkan ini dari angka 20/20. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini semua ada 20 titik bagian. Adik, coba perhatikan. Nah, dari 1 ini, 1 ke 1/4. Nah, ini. Nah, dilanjutkan lagi ke 1/2 atau bisa disebut dengan setengah. Nah,
bagian. Nah, jika 3/4, maka dia berada di sini. Ya, dan yang terakhir kita akan ke angka 1/1 dan di atas. Nah, 1/1 ini kenapa bisa disebut 1? Karena dia ukuran penuh. Jadi, adik-adik, 5/20 ini kita harus sederhanakan. Berapa ya kira-kira? Nah, iya, jadinya 1/4. Hebat. Nah, 1/4 ini adalah hasil dari 5/20. Nah, ini adalah hasilnya 1/4. Dan semuanya pun sama seperti ini cara menghitungnya. Lebih disederhanakan lagi. Selanjutnya, kakak ada lagu nih tentang pecahan. Yuk kita nyanyi sama-sama.